Hai, aku Desta, usiaku 34 tahun. Aku adalah seorang istri dan saat ini aku memiliki seorang anak laki yang berusia 7 tahun. Aku bekerja di Magnific Indonesia sejak awal tahun 2019 sebagai tim event. Bekerja bersama rekan-rekan yang kreatif di tim event Magnific mempersiapkan sebuah acara dari yang skala kecil sampai besar, memberikanku sebuah tantangan baru dalam hidup. Di sini aku menyadari sebuah hal, bahwa di balik megahnya sebuah event yang sering kita temui di atrium mall, outdoor space, dan bahkan di pinggir pantai sekalipun, akan ada tim event yang rela nggak pulang demi memastikan semua produksian aman terpasang. Ada tim yang harus bersabar, menerima setiap perubahan konten dan agenda di detik-detik terakhir. Ada tim hebat yang berusaha sebaik mungkin hanya untuk menciptakan satu senyuman klien di pagi hari, walau mereka sendiri belum tidur sama sekali. Dan yang pastinya akan ada sekelompok orang yang gak sabar ingin event cepat selesai dengan baik dan sempurna agar mereka bisa kembali pulang ke rumah. Menjadi salah-satunya tim event wanita di Magnific, bekerja bersama 6 orang tim pria dalamnya bukan hal yang mudah. Apalagi aku juga adalah seorang ibu. Ada 2 manusia yang hidupnya masih bergantung denganku. Ada seorang suami yang masih menelepon di tengah-tengah jalannya event hanya untuk bertanya, kaos kaki putihku di mana ya? Atau mungkin ada seorang anak berusia 7 tahun yang merengek meminta, besok mama jemput aku jam 6 sore kan? Aku dijemput malam terus nih. Dan pokoknya masih banyak drama-drama lain yang setiap hari berulang terjadi selama 4 tahun ini. Bekerja jauh dari office hour, bahkan tetap on duty saat weekend, juga hal yang dianggap sebagian orang mustahil untuk seorang ibu. Lalu kapan aku punya waktu untuk anak dan keluarga? Aku punya pedoman bahwa klienku bukan cuma mereka yang menggunakan jasa Magnific, tapi keluargaku, anak dan suamiku, itu juga klien yang hatinya harus aku puaskan dan bahagiakan dengan caraku. Apakah ada yang aku korbankan untuk menjadi seorang profesional di bidang event? Aku mencoba untuk tidak menyebutnya sebagai korban. Walau sebenarnya ini adalah salah satu bentuk pengorbananku sebagai ibu untuk keluarga kecilku. Tidak pulang 3-4 hari karena harus mengurus event di luar kota bukan sekali 2 kali terjadi. Sudah sangat sering terjadi. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata gimana menahan rasa rindu dengan anak di rumah. Tapi dibesarkan dari mama dan papa yang adalah pekerja kreatif event, membuat anakku jadi anak yang sangat menerima keadaan dan bersyukur. Menerima walau hanya papanya yang selalu bisa menjemput dan antar sekolah karena mama harus bekerja lebih pagi dan lebih malam. Menerima walau dia harus ikut ke kantor, tertidur di sofa hijau ruangan sambil menunggu mama sampai selesai bekerja. Menerima saat mama nggak bisa hadir tepat waktu untuk pembagian rapor dan rapat orang tua siswa di sekolah. Tapi dengan segala keterbatasanku, aku bisa membuat anakku percaya bahwa aku adalah ibu yang sangat-sangat mencintainya. Dan saat kepala ini serasa mau pecah karena banyaknya deadline submission, saat aku merasa bahwa waktuku untuk bekerja sudah terlalu banyak dan anakku hanya dapat sebagian kecil dari sisa waktuku, aku pasti akan minta maaf pada anakku. Dan magically, dia biasanya akan datang dan memelukku sambil bilang, kalau aku udah gede, aku yang kerjain event mama, biar mama di rumah aja. Kenan suka kerja di event kayak mama, seru. Gak ada orang tua yang mau melewatkan waktu berharga buat anak yang pastinya gak akan pernah bisa diulang lagi. Gak akan ada ibu yang siap kalau memori bersama si kecil hanya tinggal sedikit. Ada banyak mimpi yang masih harus aku raih bersama suami dan aku bertugas membantunya. Ada banyak tanggung jawab yang harus aku emban untuk membesarkan anak kami dan aku bertugas membantu menopang suamiku. Work-life balance buat aku, selama apa yang kita kerjakan adalah bentuk rasa sayang untuk orang yang kita cintai, setiap hari adalah quality time.